Shalom saudara-saudara yang terberkati dan dikasihi Tuhan dengan kasih yang tidak bersyarat. Semoga damai sejahtera dan perlindungan Allah senantiasa melingkupi kita kemanapun kita melangkah. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mengawali saat teduh kita pagi ini. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dan agungkan, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan yang hidup. Pagi ini kami datang mencari wajah dan perkenanan-Mu sebelum kami melakukan aktivitas apapun. Kami mau mendahulukan Engkau di atas segalanya, karena Engkau layak menjadi yang nomor satu dalam hidup kami. Bapa, sebelum kami masuk dalam saat teduh, kami mau mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya Engkau berkuasa untuk menyembuhkan semua penyakit, dan kami memohon belas kasihan-Mu agar Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap saudara kami yang sedang sakit. Pulihkanlah setiap bagian tubuh yang sakit, dan berikanlah kekuatan yang baru. Ya Bapa, kami juga berdoa memohon pertolongan-Mu bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau menguatkan dan memberikan jalan keluar. Kiranya Engkau menuntun mereka agar bisa mengetahui pintu-pintu yang Engkau buka. Berkatilah setiap saudara kami yang sedang berkekurangan, dan tolonglah yang memiliki hutang, agar terjadi mujizat sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutangnya. Berikanlah pekerjaan bagi yang saat ini membutuhkan pekerjaan, dan peliharalah setiap anak-anak-Mu yang meletakkan iman dan pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa atas pertolongan dan jawaban doa-doa kami. Sekarang tiba waktunya untuk kami memberikan waktu terbaik dan duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu mengajari kami, seperti seorang bapa mengajari anak-anaknya. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti akan firman-Mu yang akan kami dengarkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ayat-ayat Alkitab banyak menyinggung tentang ketaatan kepada Allah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 14 tertulis demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sebenarnya, ketaatan sangat berguna bagi hidup kita karena ketaatan memberikan banyak manfaat. Dan salah satu manfaat ketaatan yang akan kita bahas dalam renungan firman Tuhan pagi ini adalah ketaatan selalu membawa berkat bagi kita. Mari kita perhatikan beberapa contohnya. Nuh taat membangun bahtera, oleh karena itu ia diberkati dengan keselamatan bagi dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Abraham taat meninggalkan tanah kelahirannya, oleh karena itu ia diberkati menjadi bapa banyak bangsa, dan dari keturunannya lah Mesias dilahirkan. Musa taat untuk kembali ke Mesir dan meminta Fir'aun melepaskan bangsa Israel pergi dari Mesir. Oleh karena itu, ia diberkati menjadi salah seorang pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Dan di zaman kepemimpinannya, Allah memberikan loh batu berisi 10 perintah Allah. Petrus taat saat disuruh menebarkan jalannya di sisi lain perahu. Oleh karenanya ia memperoleh banyak tangkapan ikan, dan selain itu, ia menjadi salah seorang rasul yang paling berpengaruh. Masih banyak lagi contoh-contoh di dalam Alkitab, di mana ketaatan kepada perintah Allah selalu membawa berkat. Bukan berarti Allah adalah diktator yang harus selalu ditaati, tetapi prinsip kerja ketaatan adalah selalu diikuti dengan berkat-berkat sebagai hadiahnya. Saat kita berbicara tentang berkat-berkat yang mengikuti ketaatan, hal itu tidak selalu berupa berkat materi
melainkan ada berkat-berkat spiritual dan emosional yang diberikan oleh Allah seiring dengan ketaatan kita. Misalnya saja, saat Allah memberikan kita perintah tentang sesuatu yang sangat sulit untuk kita lakukan, kita tidak mau melakukannya dan tidak suka untuk melakukannya, namun kita memilih untuk taat dan melakukannya. Setelah itu, kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan karena telah melakukan perintah Allah. Sukacita, damai sejahtera, dan kepuasan adalah merupakan bagian dari berkat-berkat yang diberikan oleh Allah atas ketaatan kita kepadanya. Selain itu, ketaatan kepada perintah Allah juga memberikan kita berkat berupa perlindungan dari hal-hal yang jahat. Allah Maha mengetahui hal-hal apa yang bisa membahayakan dan menghancurkan hidup kita, sehingga Ia melarang kita untuk melakukannya agar kita terhindar dari akibat-akibat yang mengerikan. Larangan Allah adalah perlindungan bagi kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita lebih bersemangat untuk menaati perintah-perintah Allah bagi kita, karena banyak sekali manfaat yang kita dapatkan saat kita memilih untuk taat. Sekarang, marilah kita berdoa untuk menutup renungan firman Tuhan pagi ini. Bapa yang penuh kasih, Allah sumber perlindungan dan damai sejahtera kami, terpujilah nama-Mu yang kudus mengatasi langit, agunglah kebesaran-Mu di bumi dan di sorga. Sungguh kami bersyukur karena telah menerima berkat firman-Mu yang mengajari kami mengenai ketaatan kepada perintah-perintah-Mu. Kami percaya segala perintah-Mu adalah bentuk perlindungan bagi kami dan untuk menuntun kami di jalan yang benar. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang besar bagi kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan segera memulai pekerjaan kami. Kami memohon berkat-berkat dan penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang hari ini. Luputkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan berikanlah kami hati yang peka untuk bisa mengerti kehendak-Mu. Berkati dan lindungi juga keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Kami juga berdoa memohon berkat-berkat dan perlindungan bagi bangsa Indonesia, terutama di masa menjelang perayaan Hari Kemerdekaan dan pemilu nanti. Kiranya Engkau memberikan perdamaian dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa ini dengan hikmat, pengetahuan, dan pengertian, agar bisa mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana bagi negeri ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.